wabarakatuh. Yang terhormat ada Ben Mida selaku pengasuh pondok pesantren Aspirasi Benfida. Ada jajaran pengurus, ada guru-guru dari MTSM Akbar dari Benfida. Ya teman-teman, insya Allah berbahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, keluarga di rumah, semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Nah, jadi dan terima kasih untuk Allah yang telah memberikan kesempatan buat via hari ini bisa bertemu sama teman-teman, bisa presentasi di sini. Oke, jadi di sini saya Nafsan Aldi Arif dari kelas 12 M Alfan dari Benfida. Di sini saya akan mempresentasikan kitab Faraidul Bahiyah lanjutannya yang kemarin. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang kaidah umum, kaidah yang ke-10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Jadi ada 6 kaidah. Nah, jadi yang kaidah ke-10 itu berbunyi ikmalul kalami aula min ihmalihi. Yang artinya itu mengapalkan ucapan itu lebih baik daripada mengabaikannya. Contoh kaidah ini tuh seperti ini. Jadi bila orang sakit terus hendaknya dia tuh berwasiat. Kayak misalkan nanti kalau misalkan aku udah meninggal, aku udah nggak ada, rumahku nanti tuh diwarisin ke anakku. Nah, padahal anakku sudah meninggal. Terus dia tuh punyanya cuma cucu. Jadi akhirnya rumah itu diwarisin ke cucunya seperti itu. Nah, sebab itu ada kaidah yang ke-11. Kaidah yang ke-11 tuh bunyinya al-khuruju bid-dhamani. Al-khuruju bid-dhamani yang artinya hasil manfaat itu diimbangi dengan tanggungan. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang membeli sepeda dengan harga 10.000. Tapi nanti kalau misalkan dia menemukan cacat, maka dia nanti mengembalikan sepeda itu boleh dikembalikan dan uangnya dia itu juga bisa kembali seperti itu. Terus akhirnya setelah beberapa hari sepeda itu temuin ada yang cacat, akhirnya dia tuh mengembalikan sepedanya itu. Nah, terus si pembelinya tuh minta uang jaminan selama beberapa hari dipakai dia, tapi kan nggak bisa kayak gitu ya guys, karena 10.000 itu kan udah kayak perjanjian awal, kalau misalkan emang ada yang cacat bakal dikembaliin. Jadi makanya hasil manfaat itu diimbangi dengan tanggungan. Terus habis itu kaidah yang ke-12 berbunyi al-khuruju min khilafi mustahabun. Ini mustahabun itu disenangi ya artinya. Nah, jadi artinya al-khuruju min al-khilafi mustahabun artinya keluar dari khilaf itu disenangi. Contoh dari kaidah itu ialah, jadi misalkan musafir itu kan boleh mengqashar menjamak salatnya apabila dia telah melakukan perjalanan sejauh 3 marhalah. Nah, ada ulama yang berpendapat diwajibkan untuk qashar. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh diqashar. Jadi bukan diwajibkan tapi boleh. Akhirnya biar biar tidak terjadi kekhilafan di antara dua pendapat itu, akhirnya si Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa para musafir yang telah melakukan perjalanan sejauh 3 marhalah lebih itu disunahkan untuk mengqashar dan menjamak sholatnya. Jadi disunahkan. Terus habis itu kaidah yang ke-13 tuh bunyinya ad-daf'u aqwa minar raf'i, yang artinya menolak itu lebih kuat daripada menghilangkannya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi apabila seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang perempuan non muslim, contohnya perempuan Kristen seperti itu. Nah, terus itu dia tuh diperbolehkan untuk membatalkan nikahnya. Seperti itu. Terus habis itu kaidah yang ke-14 itu bunyinya ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, yang artinya kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan kemaksiatan. Contohnya itu mengqashar habis itu menjamak, itu kan termasuk keringanan ya guys. Nah, tapi kalau misalkan kita mengqashar menjamak sholat tapi perjalanan kita dilakukan untuk maksiat, maka kita tidak boleh mengqashar menjamak sholat, karena dari perjalanan kita tuh udah salah niatnya seperti itu. Nah, terus habis itu yang kaidah yang terakhir itu ada kaidah yang ke-15 tuh bunyinya ar-rukhasu la tunatu bisyakki, yang artinya pemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan keraguan-raguan. Contohnya itu seperti apalagi lu udah pergi ke rumahnya teman, yang rumahnya tuh jauh ya guys, terus kita tuh bingung jaraknya tuh udah
Jadi kita tuh pengen mengkosor sama jamak sholatnya, tapi kita tuh bingung apa jaraknya itu udah mencapai 3 marhalah. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya karena kita bingung, akhirnya kita tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat dan mengkosor sholat. Oke, sekian dari saya. Kalau maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.